Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Classroom of the Elite. Dan kali ini tuh sendiri mengenai volume kedua pada tahun ketiganya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi bocoran trial versionnya udah keluar ya untuk volume kedua pada tahun ketiganya dari serialnya Classroom of the Elite. Dimana untuk pembukanya sendiri akan dibuka dengan sebuah monolog dari Tsubasa Nanase. Bagian pertama, monolog Nanase Tsubasa. Kenapa semuanya jadi seperti ini? Bisikku pelan saat berada di sampingnya yang sedang tertidur tak sadarkan diri di kamar sebuah rumah sakit. Dia telah didiagnosis dalam kondisi persistent vegetative stage. Seorang pria menyatakan fakta itu dengan suara datar tanpa emosi, sambil menghalus lembut nama Matsuro Ichiro yang tertulis pada kartu nama di ranjang. Persistent vegetative stage dalam istilah yang lebih sederhana, ini berarti seseorang bisa membuka mata dan bernafas, tetapi tidak sadar dan tidak bisa mengenali atau merespon lingkungannya. Dokter bilang masih ada kemungkinan dia sadar kembali dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, tapi harapan itu sangat kecil. Aku dengar Matsuo-kun adalah orang yang sangat baik. Ya, kalau saja aku menyadari ada yang tidak beres dengan Eiichiro, semua ini tidak akan terjadi. Tidak, aku tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Aku merasa sangat frustasi dan sedih hingga air mataku terus mengalir tanpa henti. Kamu tidak bisa bertahan di dunia ini hanya dengan kebaikan. Tidak, malah kamu akan jadi mangsanya oleh iblis-iblis kejam yang tidak bisa kamu bayangkan, ucap pria itu sambil berguma dan kemudian menatapku sambil tersenyum. Dunia ini adalah tentang timbal balik, kamu paham kan? Ucap pria tersebut kepada Nanase. Ya, aku berterima kasih atas perlindungan dari Anda yang murah hati, balas Nanase. Dan setelah dibawa ke berbagai rumah sakit, orang ini akhirnya menemukan tempat yang bisa menerimanya. Kalau dia telah 30 menit saja, mungkin dia sudah tidak tertolong lagi, pikir Nanase. Apa yang Anda ingin aku lakukan? Tanya Nanase kepada pria tersebut. Aku membawakanmu kesempatan untuk melampiaskan dendam, ucap pria tersebut. Kesempatan? Katamu? Balas Nanase. Ya, aku akan mengajarimu cara untuk mendekati seseorang yang seharusnya kamu balas dendamkan, sambung pria tersebut. Dan sambil berkata begitu, pria itu meletakkan sebuah formulir pendaftaran sekolah dan sebuah foto di meja kecil. Ini, tanya Nanase. Satu-satunya cara untuk mendekati targetmu adalah dengan masuk ke sekolah menengah atas ini, jelas pria tersebut. Aku belum mendengar namamu. Jadi siapa kamu sebenarnya? Tanya Nanase kembali. Maafkan aku. Namaku Tsukishiro. Aku sudah mengenalmu. Dan Matsuo-kun yang sedang tertidur di sini. Aku mengenal kalian sejak kalian masih kecil, jawab Tsukishiro. Aku sudah sering bertemu dengan orang dewasa yang berpura-pura tahu segalanya, padahal sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa, balas Nanase. Bagaimana kabar Tuan Shirogane? Tanya Tsukishiro kepada Nanase. Ya, mendengar nama itu tubuhku yang berusaha tetap tenang langsung bereaksi tanpa sadar. Dia mengenal kami sejak kecil. Seketika aku sadar bahwa itu adalah kebenaran. Jadi kamu mengenal Tuan Shirogane? Tanya Nanase. Aku sangat berutang budi padanya pada saat masih muda, balas Tsukishiro. Ya, pria ini terlihat seumuran dengan Tuan Shirogane. Kalau begitu, aku bisa membayangkan bahwa utang budinya pasti sangat berbeda dengan milikku, anggap Nanase. Kamu bukan orang jahat, tapi orang-orang di dunia tempatku hidup semuanya jahat. Mereka jahat dan menyamar sebagai keadilan, atau jahat murni tanpa topeng. Tapi kamu berbeda, Nanase Tsubasa. Kamu biasa saja, tapi juga hebat. Biasa, tapi juga belum dewasa. Biasa, tapi juga berbakat. Justru orang seperti kamu yang terkadang bisa mengalahkan kejahatan. Itu teori pribadiku tentang bagaimana bertahan hidup di dunia ini, jelas Tsukishiro. Kamu bilang namamu Tsukishiro kan? Anak laki-laki di foto ini, apa dia ada hubungannya dengan kejahatan itu? Tanya Nanase. Di mana anak laki-laki di foto itu terlihat seumuran denganku, anggap Nanase. Namanya adalah Ayanokoji Kiyotaka. Dia adalah kunci penting yang akan membawamu ke target balas dendammu.
Dia sudah lebih dulu masuk ke SMA ini dan kini hidup di antara siswa biasa, sambung Sukishiro. Jadi kamu ingin aku mendekatinya? Tanya Nanase. Benar, aku akan memberikanmu instruksi sesuai kebutuhanmu, semuanya demi membantumu mencapai tujuan balas dendammu. Bersikaplah fleksibel tapi hati-hati. Anak ini tidak emosional, tapi sangat cerdas dan punya insting yang sangat tajam. Kalau kamu mendekatinya sembarangan, dia akan dengan mudah melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Jelas Sukishiro. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Tanya Nanase kembali. Campurkan kebohongan dengan kebenaran. Setidaknya, satu hal yang tak terbantahkan adalah kamu benar-benar mengagumi Matsuo Ichiro dan ingin membalas dendam atasnya. Jadi kamu bisa membangun kepribadian baru berdasarkan hal tersebut dan bertindak sedemikian rupa agar dia tidak bisa membaca niat aslimu. Dia mungkin akan meragukanmu, tapi dia tidak akan menyelidiki terlalu jauh karena dia akan menganggapmu tidak penting. Jelas Sukishiro. Tolong izinkan aku menanyakan satu hal terakhir padamu. Kenapa harus aku? Tanya Nanase kembali. Karena kamu berada di posisi yang tepat. Kamu tidak terlalu kiri dan juga terlalu kanan. Dan aku tidak tahu ke arah mana kamu akan terjatuh. Karena itu, aku menilaimu sebagai orang yang cocok untuk kuutus. Terang Sukishiro. Kalau begitu, kalau aku berhasil mendekati Ayano Koji, saut Nanase, akan kita pikirkan saat waktunya telah tiba. Balas Sukishiro dengan memutus pembicaraan Nanase yang sebelumnya. Apakah kamu mau melakukannya? Tanya Sukishiro dan aku mengangguk tanpa ragu. Ya, aku masih mengingat percakapan itu seperti mimpi. Saat itu, setidaknya di kamar rumah sakit ini, hatiku telah tertuju kepada balas dendamku. Dan aku berniat menarik keluar Ayano Koji Atsuomi, orang yang telah membuat Ichiro-kun sampai pada titik ini, pikir Nanase. Tapi, sekarang semuanya sudah berbeda. Saat ini aku ingin membantu Ayano Koji Senpai. Perasaan itu mulai tumbuh dari lubuk hatiku yang paling dalam. Kalau dia lulus SMA dan keadaan seperti sekarang ini, dia akan melanjutkan hidup di jalan yang dipenuhi kejahatan murni. Akan ada korban-korban lain seperti Ichiro-kun yang tercipta karena ulahnya. Jadi aku tidak ingin itu terjadi. Kalau begitu, aku yang tahu betapa berbahayanya dia dan harus menghentikannya. Hari ini pun, aku terus mencari kunci kecil demi tujuan itu di dalam hutan yang lebat dan dalam ini. Nah, jadi itulah bagian pertama pada trial version untuk volume kedua pada tahun ketiganya Classroom of the Elite yang aku dapatkan dari salah satu leaker dengan akun @ayanokoji_i_007. Dan berhubung masih ada dua bagian lagi pada versi trial ini, jadi kalau kalian suka, kalian bisa bantu aku dengan ketik di kolom komentar, Bang lanjut bang, nanti akan aku coba lanjutin serialnya. Dan untuk informasi tambahan, volume kedua pada tahun ketiga dari serialnya Classroom of the Elite ini itu sendiri akan mulai dijual resmi pada tanggal 25 Juli 2025 mendatang. Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan buat mengetahui cerita Ayano Koji di tahun ketiganya kali ini, sambil nungguin musim keempatnya rilis gitu kan. Dan akhir kata, itu aja dulu mengenai video singkat kali ini. Dan jika ada yang salah aku minta maaf. Dan sampai jumpa di video yang lainnya. Jenny.